Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Islam Marikar dengan NRP 60322 3220. Pada hari ini saya akan membahas paper review mengenai dari artikel dari ide ke inovasi menjelajah penerapan design thinking dalam pengembangan produk, di mana artikel ini membahas penerapan design thinking dalam pengembangan produk dan mengidentifikasi bagaimana metode ini dapat mengubah ide dasar menjadi solusi inovatif yang memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, kemudian lanjut tujuan dan latar belakang. Jadi tujuannya itu artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana design thinking dapat digunakan untuk menciptakan produk yang inovatif dan relevan di pasar yang kompetitif. Latar belakangnya itu di mana penulis menyarankan bahwa dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mengembangkan produk yang efektif dan fungsional, tapi juga memastikan bahwa produk tersebut memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penggunanya. Nah, kemudian lanjut, apa sih definisi design thinking itu? Jadi, design thinking adalah sebuah pendekatan yang berasal dari dunia desain produk yang kini telah diadopsi secara luas oleh berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti bisnis, teknologi, dan kesehatan. Design thinking fokus pada penciptaan solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang lebih efektif. Nah, di sini ada lima tahap dari design thinking. Yang pertama itu empati. Nah, empati itu merupakan proses pertama yang bertujuan untuk memahami dengan mendalam perasaan, keinginan, dan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Kemudian definisi setelah mengumpulkan data dari tahap empati, kemudian tim bergerak ke tahap definisi di mana mereka dapat menganalisa data tersebut untuk menentukan masalah inti yang perlu diselesaikan. Yang ketiga itu ideasi, yaitu tahap ideasi adalah fase kreatif di mana tim mulai menggali berbagai solusi untuk masalah yang telah didefinisikan. Kemudian prototype setelah tahap ideasi, tim memilih beberapa ide terbaik dan mengembangkan prototipe yang bisa digunakan untuk menguji solusi tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengujian. Tahap terakhirnya itu di mana prototipe diuji dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna dari design thinking yang telah jadi. Kemudian penerapan desain thinking dalam berbagai industri ada contohnya dari teknologi. Dalam teknologi, desain thinking telah menjadi metode yang penting untuk mengembangkan produk-produk digital yang lebih user friendly. Kemudian produk konsumen dalam industri produk konsumen, desain thinking diterapkan untuk menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga dapat menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Kemudian di bidang kesehatan, dalam sektor kesehatan, design thinking digunakan untuk merencanakan alat medis dan perawatan pasien yang lebih baik. Nah, apa sih keuntungan dan manfaat design thinking? Ada empat keuntungan, yaitu satu, fokus pada pengguna. Design thinking memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Yang kedua, peningkatan inovasi, proses kreatif dalam idea dan prototyping membuka peluang bagi inovasi yang lebih besar. Kemudian pengurangan risiko kegagalan, proses iteratif memungkinkan pengujian dan penyesuaian terus-menerus terhadap produk yang sedang dikembangkan. Kemudian kolaborasi lintas disiplin, design thinking mendorong kerjasama antar berbagai disiplin ilmu seperti desainer, insinyur, pemasaran, dan bahkan konsumen itu sendiri. Nah, tantangan dalam penerapan design thinking ada beberapa tantangan. Satu, perubahan budaya organisasi. Beberapa perusahaan mungkin menghadapi resistensi terhadap perubahan dari budaya organisasi yang telah mapan. Kemudian sumber daya yang diperlukan yaitu proses yang bersifat iteratif dalam design thinking memerlukan investasi waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif. Kolaborasi lintas disiplin memerlukan komunikasi yang baik di antara semua pihak. Terus lanjut terakhir kesimpulan. Jadi design thinking adalah eh, pendekatan yang sangat efektif untuk mengembangkan produk yang inovatif, memenuhi kebutuhan pengguna dan relevan di pasar. Meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti perubahan budaya, organisasi, dan alokasi sumber daya yang besar, keuntungan yang diperoleh sangat signifikan.
Design thinking memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih sesuai dengan pasar. Nah, rekomendasi yang pertama itu ubah pola pikir, mulailah dengan mengubah pola pikir organisasi menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan berpusat pada pengguna. Yang kedua, alokasi sumber daya, mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk eksperimen dan pengujian produk. Kemudian terakhir, dorong kreativitas, yaitu dorong tim untuk berpikir kreatif dan bebas dari batasan. Nah, mungkin itu dari eh, presentasi saya pada video kali ini. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan nanti langsung chat di chat atau berikan komentar di video yang saya upload di YouTube. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.